Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di my YouTube channel. Sebelum kalian nonton video saya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Di sini saya akan membicarakan dan membahas tentang fenomena-fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat, di mana peristiwa tersebut itu sangat berpengaruh bagi kehidupan masyarakat. Seperti permasalahan sosial. Permasalahan sosial itu timbul karena adanya perbedaan antara nilai dalam masyarakat dan realita yang ada. Saya memiliki satu berita, yaitu tentang perceraian di Sidoarjo yang sangat meningkat. Sebelum saya tunjukkan beritanya, saya akan menjelaskan pengertian dari perceraian. Perceraian adalah gejala berakhirnya dua orang yang pernah hidup bersama sebagai suami istri. Perceraian itu timbul karena adanya kedua belah pihak ini memiliki masalah dan mereka tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut. Ironisnya, masyarakat Sidoarjo itu memilih jalan keluar, yaitu bercerai. Di sini yang menjadi kekhawatiran adalah dari tahun ke tahun itu perceraian semakin meningkat. Langsung saja akan saya tunjukkan beritanya. Saya mengambil berita dari Detik News, yaitu berita Jawa Timur. Akan saya jelaskan ya. Tahun 2018, angka perceraian di Kabupaten Sidoarjo itu terus meningkat. Pengadilan Agama menerima 5.257 perkara. Ditambah lagi perkara tahun 2017 yang belum diselesaikan sebanyak 807 perkara. Lalu di tahun 2019 perkara semakin tinggi, yaitu 5.269. Jadi total keseluruhan adalah 6.082 perkara. Persentase yang mengajukan cerai ini rata-rata kebanyakan dari wanita daripada pria. Wanita terdapat 71% dan pria hanya 29%. Rata-rata usia yang menggugat cerai ini kebanyakan 20 sampai 40 tahun. Jadi mereka yang menggugat cerai duluan itu kebanyakan wanita. Padahal pengadilan agama dan hakim sudah mengupayakan agar kedua belah pihak tidak jadi bercerai, jadi rujuk kembali gitu, dengan menggunakan mediasi. Tapi sayang sekali hanya 2-3% saja yang berhasil. Sebenarnya apa sih faktor yang mendasari mereka akhirnya bercerai? Pertama, yaitu faktor ekonomi, faktor finansial. Jadi seorang istri itu merasa bahwa suaminya tidak bisa mencukupi kebutuhan keluarganya. Suami tidak bisa menafkahi keluarganya. Suami tidak bisa menjadi kepala keluarga yang baik. Akhirnya timbullah percekcokan karena masalah ekonomi yang lemah, sehingga dari kedua belah pihak ini tidak harmonis lagi dan muncullah perceraian. Yang kedua adalah KDRT. KDRT ini istri menjadi amukan suami, jadi istri itu jadi pelampiasan emosional suami saat ada masalah dan timbullah kekerasan-kekerasan. Yang ketiga adalah perselingkuhan. Jadi terdapat orang ketiga di dalam hubungan suami dan istri. Yang keempat adalah masalah narkoba. Nah, setelah saya membahas berita tentang perceraian, di sini saya ingin menganalisis ke dalam teori. Teori yang saya masukkan adalah teori struktural fungsional. Teori struktural fungsional ini memiliki sudut pandang bahwa masyarakat itu melihat masyarakat itu sebagai struktur yang memiliki bagian-bagian yang saling berkaitan, menyatu dalam keseimbangan. Jadi setiap ada perubahan dari satu bagian, itu akan membawa perubahan juga ke bagian yang lain. Seperti halnya keluarga. Keluarga itu terdapat bagian-bagian seperti suami, istri, dan anak. Di dalam keluarga itu saling berhubungan satu sama lain dan fungsional. Lalu misal nih ada fungsi, misalnya ada fungsi dalam ekonomi, jadi terdapat bagian kerja di dalam keluarga itu. Seperti suami menjadi kepala keluarga, memiliki kewajiban mencari nafkah, mencukupi kebutuhan sehari-hari, mengayomi keluarga. Lalu di samping teori fungsional struktural fungsional itu terdapat disfungsi, yaitu ketidakmampuan. Jadi di dalam struktur sosial itu tidak hanya menimbulkan akibat-akibat yang positif, tapi juga akibat-akibat yang negatif. Jika dikaitkan dengan masalah yang saya bahas, yaitu tentang perceraian tadi, bahwasanya suami dan istri itu juga bisa menjadi disfungsi dalam keluarganya. Jadi gini, suami itu dianggap
tidak dapat menjadi kepala keluarga yang baik, tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga, yang seharusnya suami itu melindungi keluarga, ini malah menimbulkan kekerasan. Nah, di sini terdapat gangguan dalam sistem keluarga, jadi sistem keluarganya itu terganggu. Nah, akhirnya muncullah pertengkaran, perselisihan di antara kedua belah pihak. Dan saat dalam keluarga ini terjadi masalah dan mereka tidak bisa menyelesaikan, pada akhirnya jalan keluarnya yaitu tadi, adanya perceraian. Jadi, sepasang suami istri ini dikatakan telah gagal menjalankan fungsi-fungsinya di dalam keluarga. Akibatnya apa? Keluarga tersebut akhirnya pecah. Setelah saya menganalisis dan membahas berita tentang perceraian, saya ingin memberikan sedikit solusi agar meminimalisir kejadian perceraian di kota Sidoarjo. Pertama adalah kita sebagai suami istri harus bisa saling mengerti, saling menghargai satu sama lain dengan cara mendengarkan dan membicarakan jika ada masalah. Jadi memberi solusi, saling memiliki pemikiran yang positif dan optimis. Yang kedua adalah memberikan waktu yang lebih banyak. Kan kebanyakan dari pasangan suami istri itu sibuk dengan pekerjaannya masing-masing. Nah, di sini tuh sesekalilah memberikan waktu untuk jalan-jalan, refreshing. Nah, di situ komunikasi akan menjadi baik. Yang ketiga adalah saling menghargai satu sama lain. Nah, di sini tuh terdapat kesadaran bahwa setiap manusia itu tidak sempurna dan memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kita setiap ada masalah itu harus bisa saling memaafkan, dan jika masalah itu selesai, lupakan. Yang keempat adalah kita tidak boleh menyalahkan satu sama lain. Jadi jika ada masalah itu kita harus bisa meredamkan ego kita masing-masing. Jadi kita harus bisa introspeksi diri dan meluruskan kesalahpahaman dalam permasalahan tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai berita perceraian di kota Sidoarjo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Dadah.